warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saifuddin, NIM 4121002. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis uji T satu sampel. Langsung saja kita masuk pada PPT-nya. Ya, maaf saya ulang. Langsung saja kita masuk pada PPT-nya. Yang pertama adalah analisis uji T satu sampel. Pengertian. Uji T satu sampel, one sample t-test, merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal yang dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Jika uji T satu sampel ini biasanya digunakan pada penelitian-penelitian yang bersifat eksperimental, tetapi dengan desain pre-eksperimental atau quasi-eksperimen. Untuk setiap variabel yang akan diuji ditampilkan rata-rata standar, deviasi standar error rata-rata, selisih rata-rata antara tiap nilai data dengan nilai uji hipotesis, dan taraf kepercayaan atau signifikan untuk selisih rata-rata. Selanjutnya adalah kriteria yang dapat diuji melalui uji T satu sampel, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data yang digunakan adalah data kuantitatif atau interval dan rasio. Yang kedua adalah data berdistribusi normal. Dengan rumus yang digunakan untuk satu sampel sebagai berikut. Dengan keterangan T, nilai T hitung, X sama dengan rata-rata meledak. Nilai yang dihipotesiskan S sama dengan standar deviasi N sebagai jumlah sampel. Dalam uji T satu sampel terbagi menjadi dua macam pengujian hipotesis. Yang pertama adalah uji dua arah, yaitu pengujian yang digunakan jika hipotesis 0 HO berbunyi sama dengan, dan hipotesis alternatifnya HA berbunyi tidak sama dengan, atau HO sama dengan dan HA tidak sama dengan. Yang kedua yaitu uji satu. Uji satu ini terbagi menjadi dua macam lagi. Yang pertama adalah uji dari arah kiri, dan yang kedua adalah uji dari arah kanan. Yang pertama adalah uji dua arah, two-tailed test. Diambil sebuah contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui rata IQ siswa yang mengikuti program akselerasi untuk siswa berbakat gifted, yaitu di MAN 8 Jombang. Menurut isu yang berkembang, selama ini siswa yang mengikuti program akselerasi skor IQ kurang dari 130. Untuk membuktikan kebenaran isu tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan mengambil sampel secara acak sebanyak 30 siswa. Dengan data sebagai berikut, langsung saja kita demonstrasikan pada SPSS. Diambil skor IQ sejumlah 30 yang sudah saya simpan di Excel. Kita kopikan terlebih dahulu. Setelah selesai, kita buka SPSS-nya. Kita buat new file. Pada variabel new, pada bagian nama, kita inputkan IQ, kemudian kita enter. Secara otomatis type, width, decimal beserta lainnya akan terisi otomatis, kecuali label. Pada bagian label kita isikan skor IQ siswa, dan pada bagian data view, pada bagian IQ yang tadi sudah kita kopikan di Excel, kita pastekan di sini, Ctrl V. Sudah masuk sejumlah 30 data. Selanjutnya kita pilih analis, kemudian comparements, kemudian one sample t-test. Kemudian kita pindahkan skor IQ siswa tersebut pada test variable. Kita klik pada bagian option, confidence interval percentage-nya 95%. Kita klik exclude case analysis by analysis, kemudian kita continue. Test value-nya kita biarkan.
Kita isi OK. Dan pada outputnya terdapat sebagai berikut. One sample static N-nya sejumlah 30 data. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis uji T1 sampel, one sample t-test, uji dua pihak atau arah, two-tail test, tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor IQ siswa program akselerasi tidak sama dengan 130. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata IQ siswa program akselerasi sama dengan 130 itu ditolak. Dan sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor IQ siswa program akselerasi tidak sama dengan 130, maka dinyatakan diterima. Kita lanjut lagi. Uji satu arah. Tadi terbagi menjadi dua, dari kiri kemudian kanan. Sekarang kita bahas yang kiri. Terdapat sebuah contoh kasus dari seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas program kampanye bahaya merokok melalui iklan layanan kepada masyarakat yang ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi terhadap penurunan tingkat konsumsi perokok perharinya. Asumsi efektivitas program kampanye jika mampu menurunkan 50% angka konsumsi rokok per hari, dengan catatan konsumsi per hari rata-rata 12 batang menjadi 6 batang per harinya. Dan data yang didapat oleh peneliti sebagai berikut. Sejumlah 30 data dengan jumlah konsumsi rokok per hari berbeda-beda. Langsung saja kita demonstrasikan. Kita copy terlebih dahulu jumlah konsumsi rokok per harinya sejumlah 30 data. Dan kita masuk pada bagian SPSS-nya, kita pilih new dan kita klik data. Kita tunggu. Oke, pada variabel view kita inputkan nama konsumsi. Kita enter seperti tadi. Kemudian pada bagian label kita isikan konsumsi rokok per hari. Kemudian kita kembali pada data view. Pada bagian konsumsi tadi yang sudah kita kopikan pada Excel, kemudian kita isi pada bagian data view. Di bagian konsumsi kita paste. Test value-nya 6. Seperti pada catatan di PowerPoint tadi, 6 batang per hari. Sebentar. Kita pilih OK dan didapat one sample statistiknya adalah N, jumlah yang kita inputkan tadi sejumlah 30, dan one sample t-testnya sebagai berikut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis uji T1 sampel, one sample t-test tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi rokok per hari lebih rendah dari yang diperkirakan, yaitu 6 batang, atau sudah sesuai dengan yang diperkirakan oleh peneliti. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata konsumsi rokok per hari lebih besar atau sama dengan 6 batang ditolak. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata konsumsi merokok per hari lebih kecil dari 6 batang itu dinyatakan diterima. Kembali lagi pada PowerPoint. Yang selanjutnya adalah uji satu arah, yaitu dari arah kanan. Terdapat sebuah contoh kasus untuk meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa Inggris bagi mahasiswa. Pihak universitas melalui lembaga pengembangan bahasa asing mengadakan pelatihan atau kursus TOEFL selama 6 bulan. Pengelolaan lembaga tersebut ingin mengetahui apakah kemampuan bahasa Inggris para mahasiswa yang mengikuti kursus tersebut
sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan. Yang didapat yaitu rata-rata skor TOEFL para mahasiswa minimal 450. Kemudian data diambil menggunakan teknik random sampling dan diperoleh 30 data sebagai sampel penelitian. Berikut data-datanya. Sejumlah 30 data dan kita masuk ke Excel. Sudah saya input di Excel untuk dimasukkan pada SPSS-nya. Kita kopikan terlebih dahulu skor TOEFL-nya sejumlah 30 tadi. Kita copy TOEFL dan kita enter. Pada bagian label kita isi skor, TOEFL. Dan pada bagian data view, setelah kita kopikan tadi seperti tadi di Excel, kita kopikan pada bagian TOEFL. Sebentar. Kemudian kita pilih analis. Seperti tadi kita masuk pada compare men's. Kemudian one sample t-test. Seperti biasa kita alihkan skor TOEFL-nya pada test variable option. Seperti tadi sama. Kita klik continue saja. Values. Berapa values-nya? Yaitu 450. Dari mana 450 ini tadi? Kita buka PPT lagi. 450 itu diambil dari rata-rata skor TOEFL para mahasiswa minimal adalah 450. Jadi kita inputkan pada tes value-nya 450 dan kita langsung saja pilih OK. Dan didapat sebagai one sample static sebagai berikut. Datanya 30 seperti tadi. Sama. Dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis uji tes satu sampel, one sample t-test tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor TOEFL mahasiswa yang mengikuti pelatihan kursus TOEFL selama 6 bulan itu lebih besar dari 450 atau sesuai dengan yang diharapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pelatihan atau kursus tersebut. Yang artinya hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor TOEFL mahasiswa lebih kecil atau sama dengan 450, maka dinyatakan ditolak. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor TOEFL mahasiswa lebih besar dari 450, maka dinyatakan hipotesis tersebut diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucapan, salah penerapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.